Kak Daniel. Tati. Sedang belajar ya? Iya, Kak. Ada kesulitan? Tidak ada, Kak. Tadi Kakak tersenyum-senyum sendiri. Ada apa sih, Kak? Nggak ada apa-apa. Nggak percaya. Pasti Kak Daniel ada sesuatu. Iya kan? Apa sih, Kak? Kalau kakak katakan pasti kamu tidak percaya. Ya tidak begitu, Kak. Soalnya apa dulu, Kak? Ayo dong, Kak, ceritakan. Kalau Kak Nil ceritakan nanti kamu tidak percaya. Tati percaya, Kak. Janji? Janji. Begini. Aku kan tadi terlelap hampir 15 menit. Soalnya kecapean. Pagi tadi kan olahraga habis-habisan. Apa hubungannya dengan senyum Kak Nil? Aku baru saja mimpi. Wah, mimpi, Kak. Mimpi apa? Iya. Mimpi menjadi seorang bangsawan. Bangsawan? Bangsawan apa, Kak? Keratonnya di mana, Kak? Gelar atau pangkat Kakak apa? Wah, Tati. Caramu bertanya kok mencecar seperti wartawan saja. Loh, kan Tati memang wartawan mading, Kak. Lu, apa di sekolahmu punya? Jangan meremehkan, Kak Nil. Memangnya anak SMA saja yang membuat majalah dinding? Kak, tapi mimpinya tadi... Aku jadi geli untuk mengingatkannya. Di sana pakaianku antik, tapi artistik. Aku dikenal sebagai bangsawan budiman. Tapi Kak, maaf Kak. Apa artinya Kak jadi bangsawan budiman? Masa kamu tidak tahu artinya? Kata dasarnya tahu tidak, Tati? Tahu, Kak. Coba, apa kata dasarnya? Bangsawan berasal dari kata bangsa dan akhiran wan. Sedangkan budiman berasal dari kata budi dan berakhiran man. Bagus. Akhiran wan dan man digunakan untuk pertama, menyatakan memiliki sifat yang disebut oleh kata dasar. Yang kedua, untuk menyatakan jenis kelamin laki-laki. Tapi Kak Nil memiliki permaisuri yang cantik. Maksudmu rupawan? Iya, Kak. Apa artinya sama, Kak? Boleh dikatakan demikian. Dan ternyata memang permaisuri itu cendekiawan juga. Maksud Kak Nil, ia memiliki sifat yang cendekia. Dan karena ia permaisuri, maka disebut cendekiawati. Kalau Kak Nil disebut cendekiawan, iya kan, Kak? Tati, kamu betul. Untuk akhiran jenis kelamin wanita, iawati. Tapi kalau aku disebut cendekiawan, salah. Yang benar, aku pelajar SMA. Kalau disebut ilmuwan, betul atau tidak, Kak? Tidak juga. Tapi kalau penuntut ilmu, boleh. Kalau Andi yang mendapat hadiah sebagai pemenang lomba karya ilmiah, apakah bisa disebut ilmuwan? Coba. Kata dasarnya kan mendapat akhiran wan. Artinya, yaitu orang yang memiliki keahlian di suatu bidang ilmu. Ya. Kalau pemenang lomba karya penulisan ilmiah remaja itu, kalau mau menyebutnya sebagai ilmuwan muda yang masih dalam tanda petik. Tepatnya disebut calon ilmuwan, iya kan, Kak? Kak, akhiran wan dan man itu berasal dari mana sih, Kak? Akhiran wan dan man itu berasal dari bahasa Sanskerta.
Mengenai contohnya, termasuk akhiran wati. Kamu tahu kan? Tahu, Kak? Misalnya seniman, seniwati, gerilyawan, gerilyawati, dan wartawan, wartawati. Kak Nil, di samping permaisuri, dalam mimpi Kak Nil itu, apakah ada pangeran yang setiawan dan... Nah, aku tahu. Maksudmu pangeran yang setiawan dan rupawan kan? Iya, Kak. Tapi, pasti kamu sudah tahu arti setiawan dan rupawan. Jelas tahu, Kak. Setiawan artinya yang mempunyai atau bersifat setia. Sedangkan rupawan artinya cakap dan tampan. Wah, bagus betul. Kak, apa ada putri yang setiawati atau tidak? Nah, aku tahu maksudmu. Sudahlah, kau teruskan saja belajarnya. Kak Nil. Wah, sayang. Jadi tidak mendengarkan cerita yang seru deh. Oh iya, aku harus mencatat apa yang dijelaskan oleh Kak Nil tadi. Arti akhiran wan dan man. 1. Untuk menyatakan jenis kelamin laki-laki. Misalnya, seniman, karyawan. 2. Untuk menyatakan yang mempunyai sifat. Misalnya, bangsawan. Artinya, mempunyai sifat bangsa atau orang keturunan keraton. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Dimulai sekarang sajalah Pak RW. Sore-sore begini, Pak. Baiklah, kita mulai saja pertemuan kita kali ini. Saya dari RW 1 sengaja mengundang para ketua RT. Sebab rencana pembangunan di wilayah kita ini merupakan tanggung jawab bersama. Dan salah satu rencana yang belum tuntas yaitu perbaikan jalan yang melintas di wilayah RW kita ini. RW kita merencanakan untuk mengaspal. Bahwa pada sumbangan 5 drum aspal dari perbaikan jalan raya provinsi yang dibongkar itu. Nah, kita membutuhkan batu, kerikil, pasir. Nah, bagaimana memecahkannya? Kami mohon sumbang saran. Yang jelas kami membutuhkan dermawan. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu? Silahkan Bu Budi. Pak RW, dari RT kami mau menyumbang Rp100.000. Wah, terima kasih sekali Bu Budi. Bagaimana yang lain? Silahkan Pak Wana. Dari RT kami dapat menyumbang batu kali 1 truk, Pak. Waduh, terima kasih sekali Pak Wana. Bagaimana RT yang lain lagi? Silahkan Bu. Begini ya Nak Ketua, Ya. saya tuh ingin mengusulkan anak saya yang masih kuliah. Dia itu Pak, kalau diajak apa saja, kegiatan apa saja dia mau. Wah pokoknya dia tuh menyenangkan kalau diajak kerjasama. Dia itu dramawan yang... Tunggu sebentar Pak. Jangan ditertawakan Pak. Soalnya... Wah, maaf Mas Oto masalah tadi. Ya maklum orang banyak. Tapi sayang, seharusnya kita yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Memang
Seharusnya begitu, Pak. Bisa saja Ibu tadi salah ucap. Dari kata dermawan menjadi dramawan. Betul, Mas. Karena akhiran wannya sama. Kalau dituliskan baru jelas perbedaannya, Pak. Dermawan, kata dasarnya derma. Mendapat akhiran wan. Dramawan, kata dasarnya drama. Juga mendapat akhiran wan. Kedua kata itu mendapat timbuhan akhiran wan. Untuk jelasnya, Mas Toto, kegunaan akhiran wan dan man itu bagaimana? Akhiran wan dan man dalam bahasa Indonesia mengandung arti yang mempunyai sifat. Misalnya, dermawan berarti orang yang mempunyai sifat suka memberi derma. Hartawan ialah orang yang mempunyai banyak harta. Kalau seniman artinya orang yang mempunyai jiwa atau berjiwa seni. Betul, Pak Erdi. Kalau olahragawan, ya memang orang yang suka berolahraga. Merepotkan sekali nih, Pak. Kopi, ada kopi, kue. Tidak, Mas Toto. Hanya kopi saja kok. Mari diminum. Terima kasih. Ayo. Sebetulnya kedatangan saya sore ini, Pak, ingin menanyakan perkembangan dan perbaikan jalan di lingkungan kita nih, Pak. Wah, bagus itu, Mas Toto. Saya senang sekali ada warga yang mau mengecek. Itu berarti mempunyai rasa keterlibatan yang tinggi. Apa salahnya, Pak? Saya kan sebagai wakil RT di RT 5 sini, Pak. Iya kan? Loh, Bu? Bu? Maaf, saya terburu-buru sampai nggak tahu ada orang. Mau kemana? Mau ke Pak RW, celaka. Saya mau lapor, Pak. Begini, Bu. Ini kan RW-nya, Pak. Maaf, Pak. Silakan duduk dulu, Bu. Duduk. Nah, sebentar ya. Jangan tergesa-gesa, Bu. Silakan diminum biar tenang. Terima kasih. Terima kasih, Pak RW. Sekarang saya sudah tenang. Bagus, Bu. Sekarang katakan pada kami, Bu. Apa yang bisa kami bantu? Begini, Pak. Tadi saya dikunjungi sama itu adiknya Pak Wana. Bersama-sama dengan 2 anak muda. Tapi siapa mereka saya belum pernah kenal, Pak. Ada apa mereka ke rumah Ibu? Dia itu minta derma. Katanya untuk pembangunan jalan, begitu. Saya kasih 1.000 rupiah, mereka menolak. Terus saya bilang, Pak, saya ini biar tua-tua begini, ikut loh merencanakan perbaikan jalan. Saya bilang begitu, Pak. Malah yang satu lagi, dia marah, Pak. Saya dibentak. Apa maksudnya, Bu? Ya itu, yang bentak saya tuh bilang, katanya kalau mau nyumbang, paling sedikit 25.000. Walah, ancamannya menakutkan sampai gemeter saya, Pak. Lalu Ibu berikan uang itu? Ya, Bapak ini kayak nggak tahu aja. Dari mana uang saya sebanyak itu? Bapak kan tahu sendiri berapa gaji pensiunan mantan guru SD. Saya takut, Pak. Gemeter saya. Apakah mereka memaksa, Bu? Pak, pokoknya ancamannya menakutkan, Pak. Saya sampai gemeter. Bagaimana Ibu sampai bisa kemari? Dan di mana mereka sekarang? Ya, mereka masih ada di sana, Pak. Terus saya pura-pura ambil dompet, masuk ke rumah. Dia nggak curiga loh, Pak. Terus saya pelan-pelan tutup pintu. Nah, terus saya lari ini menghadap Pak RW ini. Wah, ini sudah tidak benar, Mas.
menyimpang dari kesepakatan. Iya. Wah, ini harus ditindak, Pak. Ibu ini kan sebagai dermawan dan bersikap sukarela. Kan tidak ada paksaan, Pak, untuk memberikan sumbangan. Ya nggak? Baiklah, Bu. Ketidakberesan ini akan kami atasi. Nah, sekarang sebaiknya Ibu pulang, ya. Biar diantar oleh anak kami yang besar. Ya, Bu ya? Pak. Nah, lewat sini, mari Bu. Permisi. Mari. Mas Toto. Mas Toto, bagaimana pendapat Mas soal ini? Wah, ini harus ditindak, Pak. Tidak ada jalan lain. Mari saya temani, Pak. Mari. Mas, saya tidak habis pikir. Siapa yang mau mengacau itu? Kalau warga kita yang pada umumnya budiman dan dermawan tahu, bisa-bisa rencana pembangunan di wilayah kita ini gagal. Mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi, Pak. Saya berharap di lingkungan kita ini masih ada para budiman. Budiman itu artinya orang yang mempunyai baik budi. Lama-lama hartawan di wilayah kita ini akan menutup pintu sumbangannya. Betul tidak, Mas? Iya, memang betul, Pak. Hartawan itu artinya orang yang mempunyai banyak harta. Masa orang yang berderma harus dimusuhin? Iya kan? Berderma itu kan sifatnya sukarela, Pak. Wah, kalau begitu ibu tadi itu sukarelawan ya, Mas? Kalau ibu tadi itu namanya sukarelawati ya, Pak RW. Iya, kalau untuk wanita itu akhirannya wati. Iya. Kak Nil, kebetulan bisa bantu Tati kan, Kak? Soal apa? Soal pelajaran, Kak. Boleh? Coba katakan. Begini, Kak. Waktu Kak Nil mimpi itu, Nah, kamu akan... tidak, Kak, tidak. Tati tidak akan meledek Kakak. Tati sungguh-sungguh kok. Soal pelajaran, Kak. Coba, katakan, apa itu? Begini, Kak. Akhiran wan dan man dalam kata bangsawan dan budiman, Tati ngerti artinya, Kak. Tapi kalau diterapkan dalam kata usahawan dan wartawan, rasanya kurang tepat, Kak. Bagaimana nih, Kak? Wah, cara kamu bertanya persis wartawan teman saya. Begini, Tati. Dalam perkembangan pemakaian akhiran wan dan man, ternyata mengalami perluasan makna yang terkandung di dalamnya. Seorang yang mengusahakan atau ada hubungan pekerjaan dengan kata dasarnya. Sebagai contoh, kalau kata wisatawan, apakah artinya orang yang pekerjaannya di bidang wisata? wisatawan adalah orang yang mempunyai sifat atau suka berwisata. Nah, kalau yang Tati maksudkan disebut pengusaha wisata. Oh, begitu, Kak. Nah, sekarang jelas apa arti akhiran wan dan man. Sebaiknya Tati sering membaca, mendengar orang menggunakannya dalam pembicaraan atau tulisannya. Kamu tentu dapat menggunakannya. Nah, buatlah kalimat dengan kata-kata yang kutuliskan ini. Baik, Kak. Tati coba. Nanti kuperiksa ya. Iya, Kak.